Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Kasmiyanti, Guru SDN 30 Sijunjung, CGP Angkatan 10. Dengan fasilitator Rosmalinda MPD dan pengajar praktik Ima Setiawati SPD. Video ini adalah bentuk praktek dari penerapan segitiga restitusi tentang permasalahan siswa di kelas saya. Di antaranya jajan saat jam pembelajaran berlangsung dan bertengkar saat ada yang kalah dalam permainan. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalin oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 jenis tahapan pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. 3 tahapan dalam menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan restitusi dapat melatih murid berdaya untuk melahirkan disiplin positif. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik atau buruk, memiliki alasan dan tujuan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus yang pertama, siswa jajan saat pembelajaran sedang berlangsung. Selamat pagi. Tahu alasan Repi dengan Maria itu panggil? Apa kesalahannya yang sudah dibuat sehingga dipanggil di kantor? Ya, jajan saat pembelajaran. Ibu memanggil ke sini. Ibu pengen tahu apa alasannya sehingga Repi dan Maria jajan saat pembelajaran. Mungkin kalau posisi ibu pada sama dengan kalian, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Ibu akan mungkin akan jajan juga, akan makan-makan pada saat pembelajaran. Jadi dari kejadian yang Maria dan Repi lakukan, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Seharusnya ada jam istirahat. Jadi untuk menghindari rasa lapar tersebut, apa sebaiknya Maria dan Repi lakukan pada saat pembelajaran nanti? Sebelum sekolah. Jadi jika kita makan-makan pada saat jam pembelajaran, apakah akan mengganggu teman? Ya, jadi sebaiknya entah kapan makannya, ada jam istirahat. Jadi kedepannya bagaimana hendaknya? Tidak mengulangi lagi. Jadi sebaiknya makannya pada jam istirahat. Ya, sekarang
Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita. Terima kasih Bu. Ibu tidak marah di saat saya jajan dan makan-makan saat belajar. Ibu memberi nasihat supaya tidak lapar saat belajar. Saya harus sarapan pagi terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua yaitu siswa bertengkar saat kalah dalam permainan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampi dan Nabi tahu alasan apa ibu panggil berdua di sini? Apa? Kalau ibu boleh tahu alasan apa Rampi dengan Habibie ini bertengkar? Oh begitu. Jadi Rampi kalah. Jadi kalau kita kalah bermain, apakah dengan bertengkar itu dapat menyelesaikan masalah? Tidak, bahkan menambah masalah. Jadi apakah bertengkar tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Seharusnya dengan teman kita harus bagaimana? Baik-baik saja. Bermainnya secara teratur, rukun, akur. Kita kan sudah belajar pada tema 7. Ya. Jadi kedepannya supaya tidak terjadi pertengkaran saat bermain, apa sebaiknya Rampi lakukan terhadap Habibie? Minta maaf. Apalagi bermainnya siap kalah dan siap menang. Jadi dalam bertanding tuh ada yang kalah, ada yang menang. Jadi sekarang masih marah-marah kan berdua ini? Tidak. Jadi supaya ibu lihat ke depannya dia tadi janji minta maaf, sekarang coba minta maaf. Nah, silakan duduk di bangkunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasmiyanti. Di saat saya bertengkar, Ibu tidak marah. Ibu menyarankan agar saya bermain dengan teman dengan rukun. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.